wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Pancasila akan melakukan tugas wawancara implementasi Pancasila dalam dunia kerja. Kami kelompok 7 Pancasila yang beranggotakan saya sendiri Sarah Salsabila, Saya Nanda Yunita, Saya Mami Zahro, saya Dinda Saidina Alika, saya Niki Aprianti, saya Nanda Nabila. dan kami mempersilakan untuk narasumber kami untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya sekarang bekerja di Puskesmas di Kabupaten Bogor sebagai nutrisionis. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama untuk siswa yang pertama. Saya mau nanya nih Kak, bagaimana Kakak dalam melakukan pekerjaan jika mempunyai partner kerja yang berbeda keyakinan atau agama dengan Kakak? Oke, sebelumnya mungkin nanti aku akan menjawab 5-5-nya itu ya, karena kan aku dari lingkungan Puskesmas, jadi akan sangkut pautnya sama Puskesmas terus ya sampai nanti pertanyaan kelima ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau rekan kerja yang di luar agamaku ya tadi ya, sebenarnya karena kita satu satu kelompok gitu dan satu kerja dan kita juga kegiatannya juga bareng-bareng, jadi pasti akan menjunjung tinggi profesionalitas walaupun dia dari suku mana, dari agama mana, kita tetap kerjasama gitu. Karena kalau misalnya kita membeda-bedakan nanti kita nggak bisa satu nih, karena kan sekarang apalagi ada beberapa kasus-kasus ya yang lagi viral juga tentang stunting, tentang apa yang segala macam itu. Kalau misalnya cuma aku sendiri yang kerja tanpa yang lain, tanpa terus membeda-bedakan suku, membeda-bedakan agama, itu nggak bakalan teratasi masalah itu. Oke, selanjutnya boleh untuk pertanyaan kedua. Aku mau nanya, bagaimana jika kakak diberikan tugas atau job desk yang kurang adil menurut kakak? Oke, kurang adil gimana nih maksudnya? Maksudnya nggak sesuai tupoksi aku gitu ya? Iya. Yang pasti kalau misalnya ada suatu kondisi aku nggak dikasih tugas sesuai tupoksi, pertama memang aku akan pendekatan dulu ke atasan gitu, karena kan kita juga dipekerjakan sesuai dengan profesi yang kita anut, jadi nutrisionis gitu. Jadi pendekatan, kalau saya nutrisionis, saya akan mengerjakan sesuai tupoksi saya gitu. Mungkin kalau dari atasan ingin memberikan tugas tambahan, saya minta izin untuk tetap menyelesaikan tupoksi saya dulu, baru yang lain bisa saya kerjakan. Sebenarnya sih lebih ke pendekatan aja sama atasan sama teman-teman semuanya. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, Pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika ada pasien yang akan konsultasi gizi di kakak namun mempunyai kebudayaan yang sangat berbeda dengan kakak? Kebudayaan berbeda ya, tetap saya akan layanin, tetap saya akan asuhan gizi, karena kan itu pasien saya juga gitu kan. Karena juga ada peraturan-peraturan juga yang tupoksi saya harus dikerjakan. Ada, kalau di pemerintahan itu ada yang namanya SPM, sistem pelayanan minimal kalau nggak salah ya. Jadi itu semuanya pasien-pasien yang sudah dirujuk internal maupun dari posyandu, dari masyarakat, itu emang harus saya tanganin semuanya tanpa membeda-bedakan. baik Kak. Untuk pertanyaan keempat, Pertanyaan yang keempat ya kak, apakah dalam pekerjaan kakak saat ini jika terjadi suatu kesalahan atau masalah diselesaikan secara musyawarah? Kalau iya, bagaimana masalah tersebut dipecahkan oleh masyarakat? Oke, karena balik lagi ya, karena aku di Puskesmas, kan lingkupan kerjanya tuh bukan hanya di dalam gedung tapi di luar gedung, dan aku juga kerjasama juga sama lintas sektor namanya, jadi RT, RW, lurah, terus kepala desa, kecamatan. Jadi memang
apapun yang ada kendalanya harus emang musyawarah. Musyawarahnya itu lebih ke pertemuan-pertemuan, misalnya pertemuan internal membahas tentang pencapaian kinerja nih gimana nih gitu. Terus bisa dari lintas sektoral, misalnya saya butuh sarana prasarana untuk penimbangan pengukuran di posyandu nih, tolong bantuin dong Pak Camat, Pak Lurah gitu. Jadi musyawarah lebih ke pertemuan lintas program atau lintas sektor. Untuk pertanyaan kelima, silakan. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kakak memperlakukan pasien kakak secara adil dan tidak ada pengecualian sekalipun? Oke, karena memang sebenarnya kalau untuk di gizi mungkin di profesi lain juga ada namanya kode etik. Jadi memang di kode etik itu kita nggak bisa saya mau hanya yang ini aja nih yang kita intervensi, yang aku konsulin itu nggak bisa, karena semuanya itu pasien, jadi ya harus kita layanin gitu. Itu ada di kode etik profesi juga sih gitu. Terus juga dari hati nurani juga kan, yang namanya tenaga kesehatan kan kita mau membantu masyarakat yang mungkin tidak tahu tentang gizi atau kesehatan bisa lebih tahu. Jadi semuanya tanpa, balik lagi, tanpa ada membeda-bedakan suku, ras, agama, kepercayaan atau apapun. Semuanya dilayani sama rata. Dilayani sama rata. Oke, baik, mungkin segitu dulu Kak pertanyaannya. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kami. Ya, sama-sama. Iya. Iya, makasih Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan, yang pertama, narasumber menjunjung tinggi profesionalitas dengan tidak membeda-bedakan agama untuk memperlancar kerjasama. Yang kedua, saat narasumber diberikan job desk yang dirasa kurang adil, narasumber akan melakukan pendekatan kepada atasan ataupun rekan kerja untuk mengerjakan kerjaan sesuai dengan porsi narasumber terlebih dahulu. Yang ketiga, narasumber tetap melayani dan memberikan asuhan gizi. Dengan adanya SPM atau standar pelayanan minimal dalam pemerintahan, narasumber tetap harus melayani semua pasien rujukan tanpa harus membeda-bedakan budaya. Yang keempat, jika terjadi kendala, narasumber dan beberapa sektornya menyelesaikan secara musyawarah dengan pertemuan internal antar sektor. Dan yang kelima, dengan adanya kode etik dalam profesi dan hati nurani tenaga kesehatan untuk membantu masyarakat dengan berperilaku adil terhadap semua pasien tanpa membeda-bedakan ras, agama, dan suku.